Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan meneruskan materi minggu lalu. Pada minggu lalu kita telah membahas tentang para pengguna laporan keuangan atau laporan akuntansi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses akuntansi. Proses akuntansi ini pada hakikatnya adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, secara garis besar, tahapan atau proses akuntansi ini dikelompokkan menjadi 4 pekerjaan. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua pencatatan, yang ketiga komunikasi, yang keempat analisis dan interpretasi laporan bagi pengguna. Jadi pada proses pertama atau tahap pertama adalah tahap identifikasi. Pada tahap ini perusahaan akan memilih peristiwa ekonomi. Peristiwa ekonomi dalam perusahaan mengandung pengertian bahwa seluruh transaksi yang terjadi di perusahaan yang mengandung uang biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen yang bernilai mata uang rupiah, karena di Indonesia menggunakan mata uang rupiah. Nah, dokumen-dokumen yang bernilai uang rupiah tersebut dan memenuhi syarat akan dipilih menjadi dokumen sumber yang nanti akan dicatat. Nah, syarat-syarat untuk bisa dianggap sebagai dokumen sumber yang bisa dicatat pertama kali adalah dia mengandung nilai uang, misalnya rupiah. Kemudian yang kedua ada tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga ada yang menerima uang, biasanya disertai juga dengan cap perusahaan. Nah, apabila memenuhi syarat, maka dokumen tersebut sebagai hasil memilih dari berbagai macam peristiwa ekonomi akan dicatat dalam sebuah jurnal atau sering juga disebut sebagai penjurnalan. Nah, pencatatan dalam jurnal ini pada hakikatnya adalah menyusun seluruh transaksi yang terjadi pada suatu saat dan dicatat dalam sebuah buku atau disebut juga jurnal. Setelah jurnal dicatat sesuai dengan kode rekening dan nama rekeningnya masing-masing, maka proses berikutnya adalah melakukan pengklasifikasian. Proses ini sebenarnya adalah proses memindahkan rekening-rekening yang sudah ada nilainya tadi hasil pencatatan ke dalam buku besar. Nah, buku besar dibuat sesuai dengan rekening yang ada di dalam jurnal. Jadi ada berapa jumlah rekening yang ada di jurnal, itulah nanti yang akan menjadi rekening di buku besar. Nah, proses memindahkan dari jurnal ke buku besar ini adalah proses pengklasifikasian atau juga disebut dengan proses posting ke buku besar. Jadi kalau diibaratkan seperti rumah, maka buku besar ini adalah kamar-kamar yang di dalamnya berisi transaksi-transaksi dari jurnal. Kalau kamar itu misalnya kas, maka jurnal-jurnal kas akan masuk ke kamar kas. Kemudian kalau misalnya buku besar itu adalah piutang, maka transaksi piutang di jurnal akan masuk ke buku besar piutang. Begitu seterusnya. Dengan demikian, maka saldo-saldo yang ada di buku besar itu adalah hasil dari transaksi dalam rekening yang sama. Misalnya kas, ketika dari jurnal dimasukkan semua ke buku besar, nanti akan ditutup dan akan terlihat berapa jumlah saldo kas di buku besar. Nanti seluruh saldo rekening yang ada di buku besar akan dibuatkan ikhtisar, yaitu dalam bentuk neraca saldo. Jadi
neraca saldonya akan menampung seluruh saldo-saldo rekening dari buku besar. Apabila saldonya debit, maka akan masuk ke neraca saldo di bagian debit atau di kolom debit. Apabila di buku besar saldonya kredit, maka akan masuk di neraca saldo di kolom kredit. Nah, ketika kolom debit dan kredit dijumlah, maka jumlah akhirnya harus seimbang antara debit dan kredit. Apabila ada ketidakseimbangan atau jumlah yang berbeda, maka dapat dipastikan itu terjadi kesalahan. Kesalahan bisa berasal dari kutipan di pencatatan dalam penjurnalan, atau mungkin juga salah dalam melakukan posting, ya, yaitu salah memasukkan angka. Nah, ini kemungkinan terjadinya kesalahan manakala neraca saldo tidak seimbang. Kemudian proses komunikasi, yaitu menyiapkan laporan-laporan keuangan. Sebelum laporan keuangan disusun, maka saldo dari neraca saldo biasanya akan dilakukan beberapa penyesuaian terlebih dahulu. Nah, penyesuaian ini biasa disebut dengan adjustment, ya. Nah, kenapa harus di adjustment? Karena dalam prinsip akuntansi ada yang disebut prinsip matching cost and revenue, di mana pengorbanan yang dikeluarkan dalam satu periode itu dapat dibandingkan atau harus dapat dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dalam periode yang sama, sehingga kelihatan berapa pengorbanan yang dikeluarkan dan berapa hasil yang diperoleh, ya. Itu kenapa harus ada matching cost. Nah, setelah dilakukan penyesuaian, maka nanti saldo-saldo setelah penyesuaian akan menjadi bahan untuk menyusun laporan keuangan. Itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan perubahan modal, kemudian ada laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tapi dalam materi kuliah ini kita hanya akan belajar membuat 3 jenis laporan keuangan saja, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan, dan yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Nah, kemudian yang terakhir adalah melakukan analisis dan interpretasi terhadap laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sudah jadi nanti bisa digunakan oleh siapa saja, itu oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan sudah dijelaskan di depan, itu minggu lalu. Ada banyak pihak, ada baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Nah, macam-macam akuntansi. Ini terdiri dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi saat awal-awal akuntansi, cabang akuntansi yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Namun pada saat ini cabang ilmu akuntansi sudah berkembang mengikuti perkembangan zaman. Nah, nanti kita akan bahas ada beberapa cabang dari ilmu akuntansi. Nah, yang pertama ini adalah akuntansi keuangan. Ini adalah sistem akuntansi yang pemakainya adalah pihak eksternal atau di luar perusahaan, seperti investor, kemudian kreditor, pemerintah, pemegang saham, dan lain sebagainya. Walaupun dalam kenyataannya atau dalam prakteknya pihak internal juga menggunakan laporan akuntansi keuangan, yaitu dimanfaatkan atau digunakan oleh pemakai internal seperti pimpinan perusahaan, direktur misalnya, para vice president, dan para manajer. Bahkan seluruh karyawan juga dapat melihat
laporan akuntansi keuangan. Nah, kenapa pihak internal memerlukannya? Jelas, laporan keuangan diperlukan oleh pihak internal untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha atau perkembangan bisnis perusahaan. Kemudian untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi di dalam perusahaan, sehingga nanti akan dicarikan solusinya untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, laporan akuntansi keuangan juga sebagai data untuk bahan pengambilan keputusan manajemen. Bagi karyawan, laporan akuntansi keuangan ini perlu untuk melihat sejauh mana kinerja perusahaan, sehingga dia akan tahu apakah perusahaan maju atau sebaliknya. Sehingga sehingga karyawan akan merasa tenang manakala perusahaan dalam posisi yang aman, yang berkembang, yang maju. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kemunduran, maka karyawan bisa melakukan tindakan, misalnya resign, keluar, pindah ke perusahaan lain. Nah, sebagai tambahan untuk para pimpinan perusahaan, laporan keuangan ini bisa dijadikan juga sebagai alat evaluasi, ya, apakah yang ditargetkan itu tercapai, apakah semua yang menjadi tolok ukur kinerja tercapai. Nah, akuntansi manajemen ini dari segi pemakainya lebih banyak digunakan oleh pihak internal perusahaan, ya, tadi seperti direktur, vice president, dan para manajer. Karena apa? Memang data akuntansi manajemen ini didesain untuk bahan bagi manajemen dalam menganalisis perkembangan perusahaan. Nah, hasil analisis ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, maka data dalam akuntansi manajemen ini bervariasi sesuai dengan kebutuhan manajemen. Misalnya, manajemen membutuhkan tren pertumbuhan dari penjualan, maka akuntansi manajemen harus bisa menyajikan data penjualan dari beberapa tahun. Nah, dari situ nanti manajemen bisa mengambil keputusan apakah untuk meningkatkan penjualan perlu ditingkatkan promosinya, marketingnya, atau dengan cara yang lain. Nah, spesialisasi bidang akuntansi ini dari yang saya sampaikan bahwa saat ini sudah berkembang bidang-bidang akuntansi. Ada sekarang akuntansi biaya, ya. Ini akuntansi yang membahas khusus tentang perilaku biaya. Kemudian tadi ada akuntansi keuangan, ya. Ada auditing. Auditing ini adalah cabang dari akuntansi juga yang mempunyai fungsi untuk mengaudit, ya, atau memeriksa laporan keuangan. Kemudian ada akuntansi pajak yang memang bidangnya adalah akuntansi treatment terhadap pajak. Kemudian ada sistem akuntansi, yaitu mempelajari bagaimana mendesain sistem, menyusun sistem, termasuk membuat sistem operasi dan prosedur, ya, membuat alur dokumen, dan seterusnya. Kemudian akuntansi anggaran ini adalah memproses anggaran-anggaran yang disusun oleh perusahaan. Kemudian akuntansi internasional ini menyangkut hubungan antar negara, dan akuntansi sektor publik ini adalah akuntansi yang bisa berlaku umum dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sifatnya umum, artinya dia bukan perusahaan bisnis, tapi bisa juga organisasi nirlaba, koperasi, dan seterusnya. Peran akuntansi dalam kehidupan sehari-hari ini tentu sangat berperan, ya, di mana seluruh aktivitas kehidupan yang menyangkut keuangan, baik itu uang masuk maupun uang keluar, disitulah akuntansi pasti akan berperan, karena akuntansi akan melakukan proses pencatatan dan pelaporan walaupun mungkin bentuknya masih sederhana. Misalnya dalam kegiatan rumah tangga itu pasti ada menyangkut keuangan.
dalam kegiatan kemasyarakatan, misalnya organisasi RT, RW, kelurahan, organisasi Karang Taruna dan seterusnya. Itu pasti membutuhkan catatan keuangan. Sehingga di situ hadirlah peran akuntansi. Kemudian usaha-usaha kecil, misalnya ada warung, rumah makan, toko dan seterusnya, itu juga membutuhkan catatan dan peran akuntansi di situ ada. Apalagi dalam organisasi bisnis itu jelas mutlak membutuhkan akuntansi, karena organisasi bisnis harus mencatat seluruh kegiatan perusahaan, seluruh transaksi perusahaan untuk nantinya disusun dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh para pengguna, yaitu stakeholder perusahaan. Sehingga peran akuntansi dalam perusahaan atau bisnis ini mutlak adanya. Nah ini lebih jelas, lebih detail. Peran akuntansi dalam bisnis adalah menyediakan informasi bagi manajer, bagi stakeholder, ya. Terutama tujuannya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Nah, profesi akuntansi saat ini juga sudah berkembang. Kalau dulu itu hanya ada profesi akuntan atau disingkat AK. Dan untuk mendapatkan gelar akuntan, zaman dulu hanya ada beberapa universitas negeri yang alumninya bisa langsung mendapatkan gelar akuntan. Nah, kalau saat ini untuk mendapatkan gelar akuntan itu lebih sulit karena harus menempuh ujian. Baru kalau lulus menyandang gelar akuntan. Nah, kemudian ada perkembangan di mana tidak hanya gelar akuntan saja sekarang, tapi ada juga gelar misalnya menguasai pedoman atau sistem akuntansi keuangan atau standar akuntansi keuangan, ya. Kemudian ada yang menguasai tentang akuntan publik, ya. Ada chartered accountant atau CA, yaitu akuntan yang terregistrasi dan seterusnya. Jadi dengan demikian maka profesi akuntan ini berkembang dengan pesat. Nah, dari sisi jenisnya, akuntansi itu adalah pekerjaannya, kemudian orangnya adalah disebut akuntan. Ada akuntan perusahaan, akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Nah, akuntan perusahaan ini adalah mereka yang bekerja di dalam perusahaan. Misalnya mempunyai tugas untuk menyiapkan informasi, menyusun informasi keuangan sampai kepada mereka membuat laporan keuangan. Kemudian akuntan publik ini adalah mereka yang memiliki posisi independen, ya, dan bekerja untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Biasanya jasa mereka adalah mengaudit atau memeriksa laporan keuangan, di mana mereka akan menilai kewajaran laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau belum. Nah, akuntansi pemerintah ini adalah akuntan yang bekerja untuk kepentingan pemerintah dan berfungsi mengamankan berbagai kepentingan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, ini pasti ada akuntannya, kemudian pemerintah daerah, baik itu di kabupaten, mungkin di kota media juga ada, bahkan bisa jadi sampai ke kecamatan-kecamatan. Nah, akuntan pendidik adalah akuntan yang mengabdikan dirinya dalam institusi pendidikan tertentu, ya, yang bertugas mempersiapkan, membimbing, dan melatih para siswa, para peserta didik, ya, agar bisa menjadi akuntan yang profesional. Nah, bisa jadi akuntan pendidik ini ada di sekolah-sekolah, ada di perguruan tinggi, ya, mungkin ada di lembaga pelatihan, lembaga kursus, dan seterusnya. Dengan demikian, seorang akuntan dia bisa berperan ganda, misalnya selain akuntan pendidik, dia adalah akuntan perusahaan, itu bisa seperti itu. Atau mungkin dia selain seorang akuntan publik, dia adalah akuntan pendidik. Jadi itu dibolehkan, ya, peran ganda dari seorang akuntan. Nah,
prinsip akuntansi yang diterima umum ini adalah sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktek akuntansi ya, yang dipilih dan dianggap diterima secara umum serta dijadikan pedoman di lingkungan perusahaan. Nah, di Indonesia, di dalam negeri itu ada yang disebut standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, standar akuntansi keuangan itu nanti diterbitkan dalam sebuah buku. Nah, di situ lengkap semua standar akuntansi keuangan ada. Bisa disebut PSAK atau penjelasan standar akuntansi keuangan. Nah, kita masuk ke dalam entitas ya. Jadi perusahaan terutama ini yang akan kita bahas, karena yang akan kita latih nanti, yang akan kita pelajari adalah akuntansi untuk perusahaan ya, bukan akuntansi untuk rumah tangga, bukan akuntansi untuk organisasi masyarakat, dan jadi akuntansi untuk perusahaan. Nah, perusahaan itu sendiri adalah organisasi yang didirikan oleh seorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, jenis perusahaan itu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Dalam materi kuliah kita nanti, kita hanya akan membahas akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang saja ya, karena memang kita hanya belajar di dasar akuntansi. Nah, nanti sampai ke UTS kita akan belajar perusahaan jasa. Setelah UTS kita baru akan masuk ke akuntansi perusahaan dagang. Nah, bentuk perusahaan ini ada perseorangan, ada persekutuan, kemudian ada perseroan terbatas. Persekutuan sendiri ada dua, yaitu firma dan CV ya. Nah, beberapa karakteristik dari perusahaan perorangan. Ini perusahaan perorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang saja ya, yaitu individu-individu. Jadi mereka bisa membuat atau mendirikan perusahaan tanpa izin ya dari pemerintah dan tidak melakukan proses tata cara tertentu. Semua orang bebas, dia bisa membuat dan mendirikan perusahaan perorangan atau bisnis personal ya, tanpa ada batasan. Kemudian yang berikutnya, pada umumnya perusahaan perseorangan ini modalnya kecil, kemudian mempunyai produksi yang juga kecil, memiliki karyawan yang juga kecil atau sedikit ya, dan penggunaan alat produksi yang sederhana. Contoh perusahaan perorangan ini seperti toko ya, kemudian tukang bakso, tukang bubur, pedagang asongan dan sebagainya, yang semuanya adalah usaha perorangan. Ciri dan sifatnya adalah relatif mudah didirikan, tapi juga mudah untuk dibubarkan. Tanggung jawab tidak terbatas ya, dan bisa melibatkan harta pribadi. Artinya apa? Kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan masih bisa bercampur dalam perusahaan perorangan ini. Yang ketiga, tidak ada pajak ya. Paling yang ada adalah pungutan dan retribusi oleh pihak-pihak tertentu ya. Kemudian seluruh keuntungan yang diperoleh itu ya dinikmati sendiri, karena memang usahanya juga sendiri, usaha perorangan. Sulit mengatur roda perusahaan ya, karena memang diatur oleh sendiri, jadi terserah saja mau seperti apa, itu semuanya adalah terserah dari pemiliknya. Keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Jadi terkadang ada seseorang yang mempunyai usaha perorangan, hasilnya sedikit padahal dia sudah mengorbankan sumber daya yang lebih besar ya. Itu sering terjadi seperti itu. Jadi harus hati-hati, dihitung dengan cermat sebelum memutuskan untuk mendirikan
usaha perorangan. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas, artinya kapanpun sampai kapanpun bisa dilakukan usaha tersebut, ya, bisa seumur hidup, ya. Nah, nanti bisa jadi di tengah jalan karena ada sesuatu hal, usaha itu bisa dipindah tangankan, mungkin kepada anak atau kepada cucu dan seterusnya. Nah, untuk perusahaan persekutuan, ya, ini adalah badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis, ya. Nah, yang termasuk dalam badan usaha persekutuan ini adalah firma dan CV, ya. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan ini membutuhkan izin, ya, dari pemerintah. Nah, sekarang kita masuk ke firma. Firma ini adalah bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama dan tanggung jawab dibagi rata, ya. Jadi tidak terbatas pada pemiliknya saja. Artinya semua yang terlibat, ya, baik itu 3 orang, 4 orang, itu mempunyai tanggung jawab yang sama atau merata. Tidak ada satu yang lebih besar dari yang lainnya. Nah, sifat dan ciri dari firma, ya, ini apabila ada hutang yang tidak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasinya, walaupun dengan harta atau aset pribadi. Yang kedua, setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin, ya. Yang ketiga, seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Jadi ini sebagai sebuah kesatuan, tidak bisa memutuskan sendiri, tapi harus diputuskan secara bersama oleh seluruh anggota. Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. Jadi sepanjang dia masih hidup, maka dia tetap menjadi anggota. Seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Jadi apabila ada yang tidak setuju, maka dia bisa membubarkan firma tersebut. Pendiriannya tidak memerlukan akte, artinya tidak perlu diproses dengan izin pemerintah, ya. Kemudian biasanya karena skalanya usaha kecil, maka ya mudah dalam memperoleh kredit usaha. Nah, sekarang CV, ya. CV ini juga bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif, ya, yang bisa jadi melibatkan harta pribadi, dia yang mengurusi langsung perusahaannya. Tapi bisa jadi ada orang lain yang menjadi anggota, tetapi dia tidak terlibat langsung untuk mengurusi perusahaan. Nah, kalau yang tadi terlibat langsung, dia adalah sekutu aktif, ya, disebut sekutu aktif karena dia aktif mengurus CV. Nah, sedangkan yang menyetorkan modal saja tanpa terlibat langsung, dia disebut sekutu pasif. Dan sekutu pasif ini hanya akan menerima hasilnya yang disepakati. Nah, ciri dan sifat CV pertama adalah sulit untuk menarik modal yang telah disetor, ya. Yang kedua, modalnya cukup besar karena didirikan oleh banyak pihak atau banyak anggota. Mudah untuk mendapatkan kredit pinjaman. Kemudian anggota yang aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas, ya. Kemudian anggota yang pasif dia hanya menunggu hasilnya, jadi tidak terlibat langsung mengelola CV. Kemudian CV ini relatif mudah untuk didirikan, ya. Kelangsungan hidup perusahaan CV ini tidak menentu, artinya bisa berlangsung lama, bisa juga berlangsung sebentar. Ini tergantung kepada anggota yang mengelola. Nah, sekarang masuk ke perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas ini adalah organisasi bisnis
yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan aset atau harta pribadi. Sehingga dengan demikian maka dalam perseroan terbatas kekayaan pribadi atau aset pribadi terpisah ya dari kekayaan aset perusahaan atau perseroan. Nah, di dalam perseroan pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan. Nah, di sini pemilik modal bisa menunjuk orang lain untuk menjadi pimpinan perusahaan. Biasanya pemegang saham mayoritas itulah yang mempunyai wewenang untuk menunjuk pimpinan perusahaan. Nah, untuk mendirikan sebuah perseroan ini dibutuhkan sejumlah modal ya, minimal dalam jumlah tertentu dengan berbagai persyaratan. Biasanya untuk mendirikan izin PT ada yang ngurus, artinya ada pihak-pihak yang biasa ngurus mulai dari perizinan sampai keluarnya izin. Biasanya adalah notaris, sudah ada yang ngurus. Nah, berikutnya ini adalah ciri dan sifat perseroan. Pertama, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Modal dan ukuran perusahaannya besar. Biasanya kalau saat ini ada 3 jenis kriteria berdasarkan modal ya, ada yang modal kecil ya, ada modal menengah, ada modal skala besar ya. Modal kecil itu biasanya kalau saat ini mungkin sekitar sampai 500 juta ya. Kemudian menengah itu 500 juta sampai 2 miliar kalau tidak salah, di atas 2 miliar termasuk modal besar. Kelangsungan hidup perusahaan atau PT ada di tangan pemilik atau pemegang saham. Jadi segalanya itu dikuasai oleh para pemilik perusahaan dalam bentuk pemegang saham. Pemegang saham yang terbanyak biasanya di atas 50% itu disebut pemegang saham mayoritas dengan segala kewenangannya, termasuk menunjuk pimpinan perusahaan. Nah, perseroan ini dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham ya. Tadi sudah saya jelaskan, karena dia ditunjuk oleh pemegang saham mayoritas. Kepemilikan mudah berpindah tangan ya, karena biasanya perusahaan-perusahaan perseroan yang terbuka atau TBK ini akan melepas sahamnya ke pasar saham, ke bursa saham. Dengan demikian siapa saja bisa membeli saham perusahaan. Nah, dengan demikian maka saham itu mudah sekali berpindah tangan. Ada yang jual, ada yang beli, dan ada juga yang menjadi pemilik mayoritas kemudian dijual dan seterusnya. Kemudian perseroan ini mudah mencari tenaga kerja ya, karena memang perusahaannya relatif besar ya, dengan aturan yang jelas dan biasanya mendapatkan penghasilan yang lebih memadai. Kemudian keuntungan dibagikan kepada para pemilik modal atau para pemegang saham yang biasa disebut dengan dividen ya. Kekuatan dewan direksi ini bisa saja lebih besar daripada pemegang saham, kecuali mungkin pemegang saham mayoritas ya, karena dia memang yang menunjuk orang-orang menjadi direksi. Kemudian perseroan ini lebih sulit untuk dibubarkan ya, karena dia berbadan hukum, harus lewat pengadilan untuk bisa dibubarkan. Kemudian pajak itu bisa dikenakan secara berganda ya. Itu pajak penghasilan badan ya, kemudian ada juga pajak atas dividen yang dibagikan ya, atau dibayarkan. Nah, kegiatan perusahaan ini apabila seorang atau sekelompok orang memutuskan untuk melakukan usaha, maka berarti ia telah bersedia mengikatkan sumber daya yang dia miliki untuk dipakai oleh perusahaan agar mencapai tujuan, yaitu perusahaannya menjadi besar dan memperoleh laba secara terus-menerus. Nah, ini tujuan perusahaan ya. Ini tentu yang pertama perusahaan agar bisa berkembang, artinya
para pemilik perusahaan menginginkan perusahaannya itu going concern terus berjalan, ya, bahkan berkembang makin ke sana makin besar. Yang kedua adalah tentu mencari keuntungan, ya. Nah, selain mencari keuntungan, maka perusahaan ini harus tetap mempunyai uang kas, ya, atau uang tunai. Karena apa? Dia harus bisa memenuhi kewajibannya, itu membayar tagihan-tagihan yang sudah jatuh tempo, itu utang-utang jangka pendek. Nah, siklus kegiatan perusahaan ini bisa dilihat di sini, ya, bisa dipelajari bahwa proses hubungan antara perusahaan, kemudian pemilik perusahaan, kemudian juga ada kreditur, kemudian juga ada pelanggan, gitu ya. Itu semua mempunyai hubungan dalam suatu siklus, ya. Jadi perusahaan ini bisa menjual barang-barangnya, ya, dia memproduksi dan menjual barang, sementara dia bisa mendapatkan modal atau uang itu lewat kreditor, misalnya lewat bank, ya. Nah, barang-barang yang diproduksi dan dijual kepada konsumen itu akan menghasilkan uang. Nah, uang yang diperoleh dari konsumen di perusahaan itu digunakan untuk berbagai macam kegiatan, termasuk juga untuk membayar gaji karyawan. Nah, gaji karyawan itu nanti juga akan membelanjakan uang gajinya untuk konsumsi, untuk membeli barang-barang juga. Nah, uangnya kembali masuk ke perusahaan lagi. Jadi terus ada perputaran uang di dalam perusahaan, konsumen, ya, kemudian juga kreditur, pemilik perusahaan, ya, itu uang akan berputar terus. Nah, tentu perusahaan yang maju, perputaran uangnya akan semakin besar. Nah, ini beberapa penjelasan awal tentang pengenalan dari dasar akuntansi. Ya, insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas mulai proses akuntansi awal, yaitu proses memilih peristiwa ekonomi, menentukan dokumen sumber, dan belajar membuat catatan-catatan dari dokumen sumber, ya. Tapi sebelum membuat jurnal, nanti kita akan mengenal yang namanya persamaan akuntansi, yaitu kita ingin mengenal sumber-sumber transaksi atau dokumen sumber transaksi itu akan dicatat di dalam sebuah persamaan akuntansi, sehingga karena dia persamaan maka dia ada dua sisi. Nah, karena dia dua sisi maka dia disebut juga berpasangan. Jadi pada awal perkuliahan sudah kita sebutkan ada yang namanya Luca Pacioli yang menemukan sistem akuntansi berpasangan. Nah, ini yang dimaksud adalah persamaan akuntansi, pasangan akun akuntansi. Nah, nanti insya Allah minggu depan kita akan sampai kepada pengertian persamaan akuntansi sekaligus berlatih mengisi persamaan akuntansi dari transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan. Nah, siklus akuntansi ini yang sudah saya singgung di awal, ya, bahwa proses akuntansi itu sebenarnya adalah melaksanakan siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini diawali dari bukti transaksi. Bukti transaksi sudah saya jelasin di depan bahwa dia adalah bersumber dari pemilihan peristiwa ekonomi. Jadi peristiwa ekonomi yang dianggap cocok dan memenuhi syarat maka akan diambil sebagai bukti transaksi. Nah, bukti transaksi tersebut kemudian dicatat di dalam jurnal, ya, dicatat dalam jurnal sesuai dengan rekeningnya masing-masing. Kalau dia adalah pengeluaran kas maka di jurnal ya, sebagai pengeluaran kas, ya. Kalau dia penerimaan kas maka di jurnal sebagai penerimaan kas. Tidak boleh dibolak-balik, jadi harus sesuai dengan transaksinya. Nah, apabila seluruh pencatatan sudah dilakukan di dalam jurnal, maka proses berikutnya adalah memposting ke buku besar. Tadi sudah saya jelaskan, ini adalah proses pengklasifikasian. Jadi seluruhnya dimasukkan ke masing-masing rekening di buku besar.
Sesuai dengan namanya, itu buku besar, itu berisi seluruh rekening dan kodenya yang digunakan oleh perusahaan, sehingga semuanya sudah terakomodir di dalam buku besar. Nah, dari buku besar itu akan dimasukkan seluruh transaksi baik debit atau non kredit di masing-masing rekening. Nanti akan terjumlah saldo akhir pada waktu tertentu, misalnya akhir bulan atau akhir tahun. Nah, saldo itu nanti akan disusun atau dipindahkan ke neraca saldo sesuai dengan kolom-kolomnya. Saldo debit di buku besar, misalnya rekening kas, saldo debit, maka harus pindah ke neraca saldo di rekening kas juga di kolom debit ya. Kemudian misalnya rekening modal bersaldo kredit, maka harus pindah ke neraca saldo dengan nama modal harus di kolom kredit. Nah, nanti kolom debit dan kredit masing-masing dijumlah, itu jumlahnya harus seimbang antara debit dan kredit. Kalau misalnya di debit jumlahnya 1 juta, maka di kredit juga harus 1 juta. Apabila terjadi perbedaan atau ketidakseimbangan, maka dapat dipastikan ada kesalahan. Nah, kesalahan itu bisa dari proses penjurnalan, bisa juga dari proses posting ya. Misalnya dalam menjurnal ini ada angka yang terbalik misalnya, atau angka yang tidak sama antara debit kredit ya. Mungkin juga ketika masuk ke buku besar salah menulis angka dan seterusnya ya. Nah, setelah neraca saldo cocok seimbang debit kredit, maka berikutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini berfungsi tadi untuk mempraktekkan atau melaksanakan matching cost and revenue ya. Jadi transaksi-transaksi yang masih perlu disesuaikan ya, itu harus dibikin jurnal penyesuaian. Biasanya nanti ada suatu kertas kerja atau worksheet yang digunakan untuk mempersiapkan laporan keuangan, mulai dari neraca saldo, kemudian adjustment entries atau jurnal penyesuaian, kemudian nanti adalah neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian mempersiapkan kolom neraca atau laporan posisi keuangan, dan mempersiapkan kolom laba rugi, sehingga nanti ketika worksheet sudah selesai, jumlahnya juga benar, maka tinggal dialihkan menjadi laporan keuangan yang kolom neraca akan masuk ke neraca, yang laba rugi akan masuk ke laba rugi. Nah, kemudian modal akan masuk ke laporan perubahan modal. Nah, setelah selesai semua laporan keuangan, sebelum masuk ke tahun berikutnya ya, karena satu periode akuntansi biasanya 1 tahun dari awal Januari sampai akhir Desember. Nah, ketika sudah di akhir Desember, maka seluruh catatan akuntansi harus ditutup, yaitu yang ditutup adalah rekening-rekening di laba rugi ya, atau rekening nominal. Jadi seluruh pendapatan dan biaya ya, itu harus ditutup. Nah, rekening-rekening real atau rekening yang ada di neraca itu tidak ditutup, tapi akan bersambung ke tahun berikutnya. Nah, tahun berikutnya dimulai lagi dari awal, itu dari bukti transaksi. Nah, itu saja beberapa penjelasan tentang pengantar dari dasar akuntansi ya. Insya Allah nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana cara membuat persamaan akuntansi. Baik, terima kasih atas perhatiannya.